warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelas 3B Farmasi akan menerangkan mengenai materi aliran genetik. Materi ini akan disampaikan oleh 1. Dias Akbar, 2. Astrida Sheila, 3. Laali Maula, 4. Octaviano Suarez Cardoso, dan yang kelima Vivin Nur Agustina. Di sini kami akan menjelaskan mengenai definisi aliran genetik. Apa itu yang dimaksud aliran genetik? Aliran genetik adalah tidak lebih dari aliran atau transfer alel atau frekuensi alel dari satu populasi ke populasi lain. Atau yang lebih mudahnya yaitu informasi pada setiap sel makhluk hidup yang dapat diturunkan pada sel generasi selanjutnya. Di sini kami akan membahas ada apa saja pada materi aliran genetik. 1. Kromosom, 2. Gen, 3. DNA dan RNA, 4. Sintesis protein. Alur informasi genetik. Dogma sentral. Dogma sentral adalah kerja dari materi aliran genetik. Dogma sentral biologi terbagi atas 3 tahap besar, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Dogma sentral menunjukkan konsep bahwa DNA mengandung informasi yang dibutuhkan untuk membuat semua protein. Tahap transkripsi dan translasi adalah proses ekspresi gen, proses pembentukan produk fungsional dari DNA. Dogma sentral biologi molekuler adalah penjelasan aliran materi genetik. Berikut adalah konsepnya. Dogma sentral menunjukkan konsep bahwa DNA mengandung informasi yang dibutuhkan untuk membuat semua protein. Selain itu, diketahui bahwa RNA adalah pembawa informasi ini ke ribosom. Ribosom adalah unit sel untuk mengartikan kode menjadi produk fungsional. Kromosom atau dalam bahasa Yunani chroma berarti warna dan soma berarti badan. Kromosom merupakan struktur di dalam sel berupa deret panjang molekul yang terdiri dari satu molekul DNA dan berbagai protein peptide yang merupakan informasi genetik suatu organisme, seperti molekul kelima jenis histon dan faktor transkripsi yang terdapat pada beberapa deret dan termasuk gen, unsur regulator, dan sekuens nukleotida. Bagian-bagian kromosom: 1. Kromatid, 2. sentromer, 3. lengan pendek, 4. lengan panjang. Di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe kromosom. Tipe-tipe yang ada pada kromosom yaitu 1. Gonosom. Gonosom adalah kromosom seks penentu jenis kelamin. Yang kedua, autosom. Autosom adalah kromosom yang mengendalikan sifat-sifat tubuh. Bentuk-bentuk pada kromosom berdasarkan letak sentromernya. A. Telosentrik, yaitu jika letak sentromernya berada di ujung. B. Akrosentrik, yaitu jika letak sentromernya mendekati ujung. C. Submetasentrik, yaitu jika letak sentromer agak jauh dari ujung kromosom dan biasanya membentuk huruf J dan L. D. Metasentrik, yaitu jika letak sentromernya berada di tengah sehingga panjang masing-masing lengan sama. Gen merupakan unit pewarisan sifat bagi organisme hidup. Bentuk fisiknya adalah urutan DNA yang menetap atau berada di suatu protein, polipeptida, atau seuntai RNA yang memiliki fungsi bagi organisme yang memilikinya. Batasan modern gen adalah suatu lokasi tertentu pada genom yang berhubungan dengan pewarisan sifat dan dapat dihubungkan dengan fungsi sebagai regulator atau pengendali, sasaran transkripsi atau peran-peran fungsional lainnya. Gen terletak di dalam kromosom di suatu tempat yang disebut lokus. Apa itu lokus? Lokus merupakan letak suatu gen pada suatu berkas kromosom. Karena
Protein yang terdapat pada kromosom homolog disebut sebagai alel. Apa itu alel? Dalam genetika, alel merupakan bentuk-bentuk alternatif pada gen dari gen pada suatu lokus. Alel terbentuk karena adanya variasi pada urutan basa nitrogen akibat peristiwa mutasi. Setelah dibahas di atas tadi, di sini saya akan membahas mengenai ekspresi gen. Ekspresi gen adalah proses di mana kode-kode informasi yang ada pada gen diubah menjadi protein-protein yang beroperasi hanya di dalam sel. Ekspresi gen sendiri terdiri dari 2 tahap, yaitu yang pertama, transkripsi. Yang dimaksud transkripsi di sini adalah proses pembuatan salinan RNA, dan yang kedua ada translasi. Translasi di sini yaitu proses sintesis polipeptida yang spesifik di dalam ribosom. Nah, gambar di slide ini adalah ilustrasi alur aliran genetik. DNA atau asam deoksiribosonukleat adalah sejenis biomolekul yang menyimpan dan menyandi instruksi-instruksi genetika setiap organisme dan banyak jenis virus. Struktur DNA. DNA ialah makromolekul atau molekul yang besar dan berisi 2 rantai polinukleotida yang saling berkaitan. Setiap nukleotida berbentuk 3 susunan komponen, yakni nitrogen, gula pentos, dan gugus fosfat. Di dalam basa nitrogen terdapat basa pirimidin dan basa purin. Basa pirimidin terdapat timin dan sitosin, sedangkan dalam basa purin terdapat adenin dan guanin. Ciri-ciri DNA. 1. DNA hanya terdapat dalam kromosom atau nukleus. 2. DNA memiliki bentuk rantai double helix. 3. Kandungan basa nitrogen yang terdapat pada DNA terdiri atas purin, yaitu adenin A dan guanin B, dan pirimidin, yaitu sitosin S dan timin T. 4. DNA menggunakan deoksiribosa sebagai komponen gulanya. Fungsi DNA. 1. Membawa materi genetik dari generasi ke generasi berikutnya. 2. Mengontrol kehidupan secara langsung maupun tidak. 3. Sebagai autokatalis atau penggandaan diri. 4. Sebagai heterokatalis atau melakukan sintesis terhadap senyawa lain. RNA. Pengertian dari RNA. RNA atau ribonukleik asid atau asam ribonukleat adalah molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen. Ciri-ciri RNA. 1. Selain di nukleus, RNA dapat ditemukan di sitoplasma terutama dalam ribosom. 2. RNA memiliki bentuk lambda tunggal. 3. Kadar RNA tidak tetap dan memiliki fungsi sebagai sintetis protein. 4. Kandungan basa nitrogen yang ada dalam RNA terdapat dari purin dan pirimidin. Yang kelima, RNA menggunakan ribosa sebagai komponen gulanya. Fungsi RNA. Untuk fungsi dari RNA sebagai berikut ini. Pertama, sebagai penyimpan informasi. Yang kedua, sebagai perantara antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik karena berlaku untuk organisme hidup. RNA ribosom atau RNAR dicetak oleh DNA di dalam nukleus. RNAR merupakan komponen struktural yang utama di dalam ribosom yang disusun menjadi subunit, berfungsi membantu penempelan antar kodon dan antikodon dalam ribosom. Apa perbedaan kodon dan antikodon? Kodon adalah unit trinukleotida yang mengkode asam amino spesifik dalam sintesis protein dalam DNA atau mRNA. Kalau antikodon adalah penghubung antara sekuens nukleotida mRNA
Di sini ada beberapa perbedaan DNA dan RNA. Perbedaan mengenai letak DNA. DNA terdapat di dalam nukleus atau kromosom, mitokondria, dan kloroplas. Dan yang RNA dalam sitoplasma, terutama dalam ribosom dan dalam nukleus. Mengenai bentuk, DNA rantai panjang, ganda, dan terpilin atau double helix, serta RNA rantai pendek dan tunggal. Mengenai fungsi, berkaitan erat dengan penurunan sifat serta sintesis protein untuk yang DNA. Berkaitan erat dengan sintesis protein itu untuk yang RNA. Mengenai basa nitrogen, yaitu yang DNA ada purin, yaitu adenin, disimbolkan dengan A, dan guanin disimbolkan dengan G, sedangkan pirimidin atau timin disimbolkan dengan T, dan sitosin yang disimbolkan oleh huruf C. Untuk yang RNA, purin yaitu adenin yang disimbolkan A, dan guanin yang disimbolkan oleh huruf G, sedangkan pirimidin yaitu urasil yang disimbolkan huruf U, dan sitosin yang disimbolkan huruf C. Mengenai kadar, DNA tetap kadarnya tidak dipengaruhi aktivitas sintesis protein, dan RNA tidak tetap, yaitu kadarnya tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Mengenai gula, di dalam DNA, deoksiribosa atau ribosa yang kehilangan satu atom oksigen pada atom C nomor 2. Dan untuk yang RNA yaitu pentosa. Sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan partikel protein dalam bahasa biologi molekuler yang di dalamnya melibatkan sintesis RNA yang dipengaruhi oleh DNA. Berikut adalah video proses sintesis protein. Agar tetap sehat, tubuh kita membutuhkan banyak zat, salah satunya protein. Sehingga protein harus dibuat di dalam tubuh kita. Proses pembuatan protein ini dikenal sebagai sintesis protein. Tapi pernah gak sih kita bertanya, mengapa tubuh kita harus membuat protein? Protein memainkan peranan penting dalam tubuh kita, di antaranya untuk transportasi zat, pembentukan enzim, berperan dalam kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi. Untuk itulah kita sangat memerlukan protein. Lalu, bagaimana proses terjadinya sintesis protein? Secara umum, sintesis protein terdiri dari dua tahapan, transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi singkatnya, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Proses yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat pada transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Inilah hal yang perlu diingat. Kemudian, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atau yang dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi.
Oke, segitu aja untuk video kali ini. Mengenai pembahasan translasi akan dibahas di video selanjutnya. Sekian materi aliran genetik dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.